Sekarang Melbourne balik lagi lockdown. So, sekarang kita masuk lagi namanya ke stage 4. Stage 4 lockdown di Melbourne itu bisa dibilang sedikit berbeda dari lockdown stage 3 yang kemarin yang gue ceritain di video sebelumnya. So, stage 4 ini gimana ya? Untuk gue pekerja sebagai gue barista nggak terlalu signifikan berbeda. Gue masih boleh kerja, tapi gue harus bikin kayak permit, harus bikin kayak surat yang menandakan gue kerja di tempat itu. Terus resident yang tinggal di Melbourne lebih diperketat ruang geraknya mungkin ya. So sekarang seperti yang kalian lihat, gue sekarang lagi di luar. Kita masih boleh keluar ya. Kita kalau misalnya nggak kerja segala macam, kita masih boleh keluar. Tapi gini, dari radius dari rumah kita cuma boleh keluar radius 5 km. Jadi kayak sekarang yang gue lakuin, gue cuma mau beli kopi, gue cuma mau beli kayak grocery gue dikit, terus gue mau ngurusin dokumen juga. That's all gitu. Kita nggak boleh kayak jalan-jalan ngabisin waktu di luar segala macam gitu, nggak boleh. Kita cuma kayak boleh keluar dari rumah radius 5 km. Dan kalau nggak salah ada kayak jangka waktunya juga. Jangka waktunya kita kalau nggak salah dimaksimalin cuma untuk 1 jam, 2 jam keluar rumah, dan setelah itu kita udah harus pulang. Di atas jam 8 malam juga kita udah nggak boleh keluar, kita harus kayak udah stay di rumah. So ya, itulah kondisi baru sekarang di Melbourne ini. Seperti kalian lihat, mungkin kalian bisa lihat sekarang gue tuh lagi di spot yang bisa dibilang kalau hari biasa selalu penuh, selalu ngantri. Ini ikonik banget sih. Gue lagi di Patricia Coffee Shop. Ya, mereka juga harus tutup dengan keadaan lockdown ini. Banyak coffee shop juga, banyak keadaan di kota Melbourne ini, coffee shop, retail shop, semua mereka kan pada tutup juga kan. Ngasih restriction baru. Semua bisnis yang non esensial mereka harus tutup. Dan lockdown ini stage 4 ini kita harus ngejalanin semua dalam waktu 6 minggu. Jadi start from today, which is hari Rabu ya. Start hari Rabu ini sampai ntar mungkin pertengahan September. So sekarang yang bakal gue lakuin, gue cuma mau beli kopi, urusin masalah gue dikit di city. Setelah itu gue udah langsung harus balik. Mandatory untuk semua citizen atau orang yang tinggal di Melbourne, Victoria ini harus menggunakan masker. Seperti kalian lihat sekarang, kalau misalnya videonya suaranya kurang jelas, sorry, gue udah berusaha untuk ngomong sejelas mungkin, tapi ya gara-gara faktor masker ini, so gue bakal ngambil shoot dikit kondisi sekarang di city gimana, kondisi coffee shop tempat yang gue suka samperin gimana. Tapi kemungkinan semua tutup sih, karena ya bisa dibilang semua bukan sosial. So, guys. So guys, itu sedikit tour dikitnya tentang keadaan gua sekarang di city Melbourne gimana. Ya, kita masuk stand 4, jadi kayak sekarang juga gue punya timeline, gue coba boleh 1 jam keluar dari rumah. Waktu gue kayaknya udah habis, jadi sekarang gue lagi berjalan pulang ke rumah. Gue udah beli kopi, gue udah beli makanan untuk makan lunch gue. Mungkin ntar pas gue di rumah gue bakal unboxing satu sepatu lah ya. Oke, see you di rumah ya. Yo sob, balik lagi sama gue sekarang udah balik ke rumah nih. Wah, gue sebel banget sih. Lu kalau kalian bisa lihat semua di luar sekarang kondisi cuaca segala macem, oh my god, bagus banget. Sunny day, nggak terlalu dingin. Sekarang lagi winter juga sih di Melbourne, tapi ya karena sekarang ada banyak aturan, karena pandemi kita masuk stage 4 lagi, jadi ya sisanya gue harus stay di rumah, dan that's all yang bisa gue lakuin sekarang di sini. Ya, cuplikan video tadi. Gue pengen share ke kalian juga keadaan di city gimana, keadaan di kota Melbourne gimana. Selama 6 minggu, ya iris waris gitu. Emang selama 6 minggu kita masuk stage 4 ini sampai pertengahan September. So, ya tanpa lama lagi, seperti apa yang gue janjiin ke kalian di video sebelumnya, gue bakal unboxing sepatu yang gue dapat. Sebenarnya gue udah dapet sepatu ini udah hampir sebulan atau 2 bulan yang lalu. Restock 3 kali.
3 kali di Melbourne tuh. Mungkin baru launching di Indo sekitar bulan lalu. Boom. Essential. Ini tuh Converse kolaborasi sama Fear of God. Itu bisa dibilang brand mahal ya. Maksudnya untuk baju-baju atau desain-desain tuh mahal-mahal. So ya, Fear of God ngeluarin satu brand lagi yang lebih affordable. Ya, brandnya Essential ini. Dan Essential ini ya Fear of God juga dia collab sama Converse dan menghasilkan sepatu yang menarik sih buat gue. Gue jujurnya bukan kayak big fans Converse juga, tapi gara-gara gue suka brand Fear of God dan gue menang ini juga di raffle. Yuk kita unboxing sekarang. Dari box semua seperti apa yang kalian lihat, lebih kecil dari kalian bandingkan sama brand-brand box dari Nike atau brand-brand lainnya. Ini ukuran gue, ukuran 13. Gue jujurnya mungkin sepatu ini lebih kegedean di gue. Gue baru tahu ternyata kalau misalnya Converse kalian lebih baik one size down. Jujur ini sedikit kegedean, tapi gara-gara kaki gue tuh kayak jabrak di depan gitu, kayak gede di depan. Ya cuma kayak ada rongga dikit. Tapi maksudnya kalau misalnya kalian beli sepatu ini turun satu angka ya, 10 kan dibelinya US 9. Itu rekomendasi dari gue. Yuk tanpa lama lagi, gue dapet yang hitam. Sepatu Converse hitam ini ya seperti kalian lihat standar sih kalau bisa dibilang. Ini dia Fear of God Essential kolaborasi sama Converse. Desainnya standar banget, seperti kalian lihat yang tahu Converse Chuck Taylor yang high, standar, bahannya kanvasnya sama di sini juga, tapi mungkin yang berbeda dikit tangnya ya. Mungkin ya kalian lihat dalamnya tangnya ini tuh dia tuh kayak bahannya kayak dari kulit gitu, lebih bagus lah bahannya. Terus kayak untuk depannya tone-nya sama, bawahnya juga masih putih sama. Yang perbedaan dikit di sini, kalau misalnya kalian lihat tuh di bawahnya tulisannya sekarang kayak Converse, di sebelah kirinya Fear of God, sebelah kanan masih sama. Terus yang perbedaan signifikan yang banget kelihatan tuh di talinya ya. Talinya kalau misalnya kalian tuh benar-benar kayak dia bisa kalian ikat sampai ke belakang gini, dan itulah kayak ciri khasnya banget Fear of God. Talinya benar-benar kayak lebay sampai kayak panjang gitu, dan itu ciri khasnya si Fear of God. Dan dia diimplement di sepatu ini, dan benar-benar talinya tuh panjang banget, bisa sampai kayak ngebelit 2 kali di sini gitu. Dan itu mungkin yang ngebedainnya dari Converse yang biasa gitu, yang kolaborasi ini. Jujurnya penampilannya oke. Ini sepatu Converse kedua gue gitu. Yang pertama gue beli itu kolaborasi sama Chinatown Market ya, yang seperti yang pernah gue bahas juga. Ya gue pengen banget sih pakai ini, mau coba on fit kalian, tapi ya sepatu ini mungkin bakal tetap dulu stay dulu di pojokan sampai gue mungkin bisa pakai keluar. Tapi kalau misalnya ntar gue ada kebutuhan apa dan gue bisa pakai sepatu ini, gue pasti coba kasih lihat on fit ke kalian juga. Jerry Lorenzo yang punya Fear of God itu sendiri juga, dia tuh kayak suka ngasihin dikit untuk pada saat dia ke kolaborasi sama kayak brand-brand ternama. Dan sebenarnya Fear of God sendiri juga dia udah kolaborasi sama Nike, udah kolaborasi sama berbagai macam brand juga. Dan ini tuh kalau nggak salah kolaborasi pertama dia sama Converse ya. Dan surprisingly gue suka bahannya segala macam gimana oke, dan harganya juga masih terjangkau, nggak sampai yang lebay. Kalau misalnya kalian tahu Nike kolaborasi sama Fear of God, sepatu itu benar-benar kalau misalnya di sini bisa sampai $500 sampai $600 kan harga retail gitu, dan di resell sekitar sampai $800 sampai $900. Kalau misalnya di Indonesia sampai 9 sampai 10 juta kali ya. Tapi kalau misalnya kalian mau dapat sepatu ini, kalian masih bisa dapat mungkin di harga sekitar $260. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 2,5 juta sampai 3 juta masih bisa dapat sepatu ini, kejangkau. Dan itu konsep yang mau dikasih sama si Jerry Lorenzo juga. Essential ini maksudnya harga brand Fear of God tapi masih kejangkau juga sama dompet kalian gitu. Oke, gue cuma unboxing. Mungkin di next video gue bakal fokus dikit ke kerjaan gue bakal syuting dikit tentang gue bikin kopi gimana dengan kondisi yang sekarang. So ya itulah so far untuk video sekarang ini. Gue unboxing dikit, gue review kehidupan gue juga di sini gimana. Next video gue bakal bahas tentang kerjaan gue, tentang barista gue di sini. Tapi gue apresiasi banget ke kalian juga yang mau nonton sampai akhir video ini. Bantu gue ya, like, comment, atau subscribe juga ke video ini supaya at least gue tahu kalian juga
dapat impact. Oke, I'll see you in next video. Thanks guys, peace.